Kembali lagi bersama gue di channel YouTube Rekun. Kali ini gue akan membahas alur cerita novel Korea yaitu Sword Master Young Son. Dan yang akan gue bahas kali ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin untuk nonton dulu biar ngerti alur ceritanya. Gue ingetin ke kalian kalau ini jelas spoiler dari manhwanya. Jadi untuk kalian yang tidak mau terkena spoiler bisa langsung skip saja. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Jin telah memenangkan pertarungan di arena Kosmos. Setelah kemenangan Jin di pertarungan Kosmos Arena, sekarang kita sedikit diperlihatkan sudut pandang Bradin Jeepvel. Di sini salah satu pengawal Bradin menanyakan untuk alasan apa Bradin menggunakan darah numeros pada Dante Hairan. Dan kenapa Bradin tidak membunuh Jin Runkander. Itu adalah kesempatan untuk membunuh rivalnya. Bradin menyuruh pengawal untuk merahasiakan kejadian itu dan menjaga baik-baik peti harta karun yang diberikan oleh Jin. Di sini Bradin menjelaskan kepada pengawalnya bahwa mendapatkan kepercayaan Dante Hairan bukanlah hal yang buruk. Dari kehilangan satu tetes darah, itu meningkatkan kemungkinan memiliki klan Hairan di pihak mereka saat mereka berperang melawan Runkander. Tapi untuk tidak membunuh Jin, ada beberapa hal yang perlu Bradin periksa. Bradin pun menyuruh pengawalnya bubar. Para pengawal tidak setuju dengan apa yang dipikirkan Bradin lalu pergi. Di sini Bradin bingung alasan apa yang bakal dia katakan kepada ayahnya dan para tetua Jeepvels. Alasan untuk darah numeros baik-baik saja, tetapi Bradin masih bingung apa yang akan dia katakan kepada mereka tentang Jin. Bradin pun tampak suram memikirkan hal itu. Setelah kita diperlihatkan sudut pandang Bradin Jeepvels, sekarang kita berpindah ke sudut pandang Dante Hairan. Di sini Dante menemui kakeknya dan meminta maaf karena kalah dari kompetisi Kosmos Arena. Di sini Patriark klan Hairan menanyakan mengapa Dante bisa kalah dan hampir mati. Sang Patriark merasa bangga begitu cucunya kembali. Cucu laki-lakinya yang menggemaskan dan berharga kembali ke rumah dengan pelajaran yang dia dapat. Di sini Dante menjelaskan bahwa dia tidak kekurangan ilmu pedang melainkan tubuhnya yang terlalu lemah, dan mengatakan bahwa orang yang mengalahkannya adalah dua anak laki-laki yang ramah. Di sini Patriark Hairan sedikit tertawa mendengar Dante mengatakan itu dan ingin mendengar lebih banyak lagi, dan menanyakan siapa nama orang-orang itu. Di sini Dante mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahu nama mereka dan ingin meminta sesuatu kepada kakeknya. Ron memeluk Dante dan dengan bercanda mencekiknya. Namun Ron tidak mendesak dan menanyakan nama anak-anak itu. Ron tahu mengubah pikiran cucunya lebih sulit daripada naik ke posisi teratas klannya. Di sini Dante agak sedikit tercekik. Meskipun itu adalah lelucon, cekikan itu masih terasa menyakitkan karena berasal dari Knight bintang 10. Di sini Dante sedikit membuat kakeknya kecewa karena kalah, namun Patriark memaafkan dan menanyakan apa permintaan Dante. Dante pun berkata dalam situasi apapun, dia meminta tolong untuk mengizinkannya untuk menyelamatkan dua anak ini. Kembali ke sudut pandang dari Jin. Di sini Jin telah kembali dari Kosmos Arena dan disambut oleh Murakan. Karena melihat ekspresi Jin yang agak muram, Murakan bertanya sambil mengejek Jin, apakah Jin kalah dan dipukuli oleh Dante Hairan? Jin berkata tentu saja dia menang. Di sini Gile mengartikan Jin, namun tentu saja di sini Jin hanya sedikit kelelahan. Di sini Enya lari ke arah Jin dan meminta tanda tangan di belakang punggungnya sebagai perayaan untuk kemenangan dalam kompetisi pertarungan. Jin tersenyum sambil menandatangani baju Enya dan mengucapkan terima kasih kepada Enya karena telah menghargainya. Jin bersyukur bahwa dia memiliki orang-orang yang ramah yang memberikan semua cinta dan kebaikan di dunia. Sekarang kita sedikit berpindah ke sudut pandang Kan dan Patriark di Laut Hitam. Di sini Kan membawakan surat baru untuk Patriark Runkander. Kan memberikan surat itu kepada Patriark dan menanyakan bagaimana prediksi Chiron tentang pertarungan Jin dan Dante Hairan. Patriark mengatakan jika berbicara secara rasional Dante pasti akan menang karena Jin tidak dapat menggunakan dua keahliannya. Namun melihat kemajuan Jin, dia punya kesempatan. Berbeda dengan surat-surat sebelumnya yang berisi 4-6 halaman, surat kali ini hanya berisikan 4 baris. Yang isinya di barisan pertama yaitu tentang pengirim yang bernama Casimir. Baris kedua penerima yaitu Chiron. Baris ketiga
laporan Jin mengalahkan Dante dan memenangkan kompetisi Cosmos Arena, dan baris keempat Jin Kandel meraih bintang 6 ilmu pedang. Tidak ada satu barisan sapaan apapun. Di sini Patriark merasa kecewa karena suratnya terlalu pendek dan bangga terhadap Jin. Namun di sini Patriark merasa seolah ditipu dan mengatakan kepada Khan untuk menyampaikan kepada Casimir bahwa dia ingin minum dan melihat wajah Casimir. Mungkin ditipu di sini itu maksudnya Patriark sedikit merasakan bahwa Jin mengetahui apapun yang dilakukannya itu pasti akan dilaporkan ke Patriark, dan Patriark merasa bahwa Casimir lah yang memberitahunya. Ini hanya dugaan sementara aja guys. Oke, lanjut. Sekarang kita kembali ke kediaman Casimir di kota bebas Tika. Sekarang mereka semua sedang berkumpul di kamar Jin. Jin sudah menyelesaikan pelatihannya. Alisa kembali dari pekerjaannya dan Casimir kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Enya dan Euria baru saja datang untuk bermain dengan Jin, tetapi Murakan dan Gili malah mencoba membuat mereka bermain dengan teka-teki. Murakan mengatakan dia akan berubah menjadi kucing jika Euria menyelesaikan teka-teki ini. Untuk seorang gadis berusia 6 tahun, Murakan pikir teka-teki 1000 keping sangat sulit. Namun Euria mulai memecahkan teka-teki itu dengan sangat cepat. Dia bahkan tidak memulai dari tepi atau mencocokkan potongan yang serupa. Dia mengambil potongan acak dan meletakkannya di atas karpet, seolah-olah dia sudah menghafal teka-teki itu sebelumnya. Karena Euria adalah kontraktor Azmil, bakal mudah baginya untuk menyelesaikan teka-teki itu, dan Murakan pun kalah lalu berubah menjadi kucing. Semua orang di ruangan itu tersenyum ketika mereka menyaksikan pemandangan yang menyenangkan itu. Di saat Euria dan Murakan asik bermain, tiba-tiba Euria terjatuh dan kepalanya terbentur dengan meja. Semua orang menatap Murakan yang tengah berubah menjadi kucing, dan Jin memarahi Murakan atas kejadian itu. Di saat semua orang memperhatikan Euria, sebuah kertas terbang ke arah Euria. Dengan mata berkilauan, Euria berteriak. Ya, itu adalah peta harta karun yang diterima Jin dari Cosmos Arena. Euria berdiri dan mengangkat peta itu ke udara dan berkata bahwa ada sesuatu yang penting di sini. Mata Euria dipenuhi dengan kepastian dan harapan. Jika itu adalah anak lain yang berteriak, maka mereka akan menertawakan imajinasi anak itu. Namun sebagai kontraktor Azmil, Euria dapat dengan mudah mencocokkan 1000 keping atau 10.000 keping teka-teki dan melihat semua objek dan fenomena sebagaimana mestinya dengan mata absolutnya. Jin menanyakan apa yang Euria maksud dengan sesuatu yang penting dan menyuruh Euria untuk menjelaskannya. Dengan mengaktifkan kemampuan Azmil, Euria melihat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Harta karun yang tersembunyi di suatu tempat yang dalam, dan tragedi yang terjadi karena harta tersebut. Murakan mengatakan bahwa Euria membutuhkan naga penjaganya ketika dia sedang menggunakan kemampuan Azmil, dan menyuruh Latri untuk berada di samping Euria. Casimir bergegas keluar dan Alisa menggendong gadis kecil itu di pelukannya. Latri berlari ke arah Euria dan duduk di sebelahnya. Matanya terpejam dan energi biru melilitnya. Di antara adegan yang dilihat Euria dengan kemampuannya, Latri mengambil bagian yang menyedihkan dan malah menderita. Latri dalam wujud manusianya sempat tersentak sesekali karena melihat pemandangan yang mengejutkan. Setelah 10 menit, Euria tertidur lelap dan Latri menarik napas dalam-dalam saat dia berkeringat deras. Latri berdiri dan membungkuk. Meskipun dia belum lahir selama masa jaya Murakan, dia sangat menghormati naga hitam itu. Murakan menanyakan apa yang dilihat oleh Euria dan Latri. Latri menjelaskan ada beberapa reruntuhan kuno yang mereka lihat dan suku penduduk asli yang menyembah beberapa kuil. Kemudian datang beberapa penyihir sekitar 10 orang. Salah seorang penyihir membunuh seorang anak penduduk asli yang bahkan lebih muda dari Euria. Penyihir membunuh penduduk asli reruntuhan kuno itu karena menginginkan benda yang disembah oleh mereka. Setelah mendengarkan sampai saat itu, Jin memikirkan sebuah kisah yang dia ketahui dan menyuruh Latri untuk menggambar benda suci itu. Itu adalah cermin bundar. Benda itu memancarkan cahaya tapi tampak seperti cermin perak biasa padahal tidak. Peta harta karun menunjuk ke artefak cermin reruntuhan kolon. Penemuan yang tidak terduga, cermin air mancur mana?
Siapa yang mengira bahwa peta dari turnamen yang diselenggarakan oleh bajak laut menghasilkan artefak seperti itu? Artefak kuno yang diketahui dunia oleh jurnalis pemberani di kehidupan jin sebelumnya. Saat itu jurnalis dengan cermat mengungkap keberadaan cermin bersama dengan kekejaman yang dilakukan klan Jipfel terhadap penduduk asli Kolon. Tentu saja berita ini berakibat fatal bagi keluarga Jipfels yang melambangkan dan melindungi perdamaian dan keadilan. Namun, jurnalis tidak bisa sendirian menghadapi klan besar itu. Jipfels dengan cepat membuka mereka yang berbicara tentang klan tersebut. Dan tragedi penduduk asli Kolon tidak pernah dibicarakan lagi. Segera setelah itu, jurnalis pertama menghilang. Tak butuh waktu lama bagi masyarakat untuk melupakan aksi berani sang jurnalis. Jin berencana mengunjungi reruntuhan Kolon. Dia perlu menemukan cermin di depan Jipfels dan mencegah mereka menciptakan pasukan penyihir yang kuat. Selain itu, dia perlu menyelidiki eksperimen sihir ilegal di daerah tersebut. Bagi Jin, ada banyak alasan untuk pergi. Mereka yang ada di ruangan itu tidak tahu bahwa Jin tahu tentang tragedi Kolon dan cerminnya. Jin menyuruh Casimir untuk menyelidiki isi peta itu. Casimir menuruti perkataan Jin dan akan menyelidikinya bersama Seven Colored Peacock. Dan Casimir berharap itu tidak ada hubungannya dengan klan Jipfels. Penduduk asli Kolon adalah bagian dari kerajaan Peilon, yang merupakan bagian dari Federasi Sihir Rutero. Dan berabad-abad yang lalu, mayoritas dari mereka dibantai oleh Jipfels. Karena itu tidak banyak yang tersisa di darat. Selain itu, karena beberapa yang tersisa tetap terperangkap di reruntuhan Kolon, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bisa membaca peta. Pada tanggal 17 Februari 1796, setelah menyelesaikan latihan paginya, Jin mencari pasukan pertahanan pusat Tikan bersama Euria dan Latri untuk menemukan Alisa. Setelah menemukan Alisa, Euria langsung digendong oleh Alisa dan menyuruh mereka menunggu Alisa untuk makan siang bersama setelah Alisa menyelesaikan pekerjaannya mengenai dokumen hukum. Sembari menunggu, Jin menanyakan kepada Latri kenapa dia takut kepada Murakan. Latri mengatakan bahwa dia diberitahu sama orang tuanya kalau dia harus berhati-hati dengan naga hitam, terutama saudara kandung Murakan, Misa. Saat menjelaskan, Latri berhenti dan menatap sesuatu. Itu adalah seseorang yang ditanyai oleh agen pertahanan. Jin secara alami juga melihatnya. Pria itu diinterogasi karena mengganggu kenyamanan warga di saat dia mabuk di malam hari. Itu seringkali dia lakukan sampai para warga menyuruh agen pertahanan mengusirnya. Dia pria yang memiliki kulit merah tua. Latri sedikit terdiam dan mengatakan kepada Jin bahwa pria itu mirip dengan orang-orang suku asli reruntuhan yang dilihatnya tadi. Jin berencana untuk menunjukkan peta harta karun kepada pria itu untuk mengetahui kebenarannya. Jin mendekati pria itu dan mengajaknya makan bersama. Nama pria merah itu adalah Alopan Tupan Meipan dan panggilannya adalah Pan. Rebusan makanan laut yang melezat disajikan. Mata Euria dan Pan berbinar. Pria merah itu tidak lagi merasa canggung dan mulai mengisi perutnya. Setelah 1 jam makan, Jin melambaikan tangannya pada Murakan yang membuka pintu dan kelihatan sedang marah. Murakan kesal karena Jin menyuruhnya untuk membawakan peta dan kenapa tidak menyuruh yang lain. Jin mengatakan bahwa semua orang sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan yang Murakan lakukan hanyalah bermain-main. Setidaknya hanya ini yang bisa Murakan lakukan. Latri sedikit khawatir saat melihat Jin memarahi Murakan. Di sini Jin merebut peta dari tangan Murakan dan menunjukkannya pada Pan. Dan menanyakan kepada Pan apakah Pan tahu apa ini. Pan sangat terkejut dan menanyakan di mana Jin mendapatkan benda ini. Namun kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, untuk part kali ini gue udahin sampai di sini aja dan di part selanjutnya kita akan lanjutin pembahasannya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe langsung subscribe ya guys, biar gue lebih semangat untuk upload video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat notif di setiap video terbaru gue. Okay, see you and goodbye.